Assalamualaikum, Profesor Fahmi Amhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, matahari bersinar ceria pagi ini ya. Dan juga tentunya matahari masih terbit dari timur ya. Ya, ya. Dan apakah masih buka cabang juga. Matahari masih buka cabang di mana-mana. Jadi pemirsa Kava Channel, pada pagi hari ini kita akan coba mengurai kaitannya dengan Omnibus Law ya. Jadi banyak pembahasan kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Atau kalau kita sebut juga kenapa sih dinamakan juga Omnibus Law. Nah, memang dalam konteks hukum, jadi Omnibus Law ini adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Nah, kalau di dalam doa itu ada doa sabu jagat ya, inginnya baik di dunia dan akhirat. Nah, ini ada undang-undang sabu jagat. Nah, memang kata omnibus dalam ini biasanya dipakai semboyan oleh negara Swiss, yakni unus pro omnibus dan omnes pro uno, yang memang memiliki arti satu untuk semua dan semua untuk satu. Nah, kali ini nanti kita akan coba mengurai dari pemaparan dari Profesor Fahmi Amhar yang memang beliau juga lama juga di Eropa ya, yang juga nanti akan coba mengurai sebetulnya apa sih titik kritis dari kaitannya dengan regulasi atau ditertibkannya Omnibus Law ini. Nah, pada Prof. Fahmi Amhar ya, kami kasih kesempatan untuk membuka sesi ini sekitar 15 sampai 20 menit ya. Gitu Profesor ya. Ya. Moga Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya saudara sekalian, pagi ini kita membicarakan salah satu dari urusan umat ya. Urusan umat Islam, urusan bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ya. Tapi juga sebenarnya tidak cuma untuk muslim saja nih, karena suka tidak suka, bahkan tahu ataupun tidak, semua akan kena dampak dari Undang-Undang Omnibus Law ini. Undang-undang ini sudah diketok tanggal 5 Oktober, tapi masih diketik ya. Jadi kita bisa julukin Undang-Undang TikTok ya. Masih diketik padahal sudah diketok ya. Nah, kata omni itu memang artinya itu semua ya, segala ya. Omnivora itu pemakan segala ya. Kalau herbivora kan pemakan tumbuhan, karnivora pemakan hewan ya, pemakan daging. Kalau omnivora itu pemakan segala ya. Nah, jadi omnibus ini undang-undang yang mengubah banyak sekali undang-undang yang lain ya, sampai 79 undang-undang. Saya sebenarnya agak mikir juga kenapa nggak sekalian aja undang-undang perkawinan dirubah ya kan. Undang-undang perkawinan itu lumayan kalau dirubah, misalkan pernikahan dengan warga negara asing dipermudah, itu mungkin bisa merangsang investor itu ya, mungkin ya. nggak terpikir ya, jangan bilang-bilang nih nanti kalau ketahuan dirubah lagi itu draftnya itu ya. Oke. Baik, saya akan share screen ya. Saya sudah siapkan beberapa bahan, mudah-mudahan ada manfaatnya nanti ya. Ya, jadi kenapa kok pemerintah membuat undang-undang ini? Itu karena dirasakan kita ini ada hambatan dalam investasi ya. Nah, cuma sayangnya para pembisik dari pemerintah ini tidak literasinya dipertanyakan ya, karena dari dua studi ya, saya akan menyampaikan dua hasil studi dari World Economic Forum ini ya. World Economic Forum itu forum yang paling global lah, ini paling besar ya di dunia ini. Setiap tahun itu mereka mengadakan acara dan yang menghadiri itu nggak kaleng-kaleng ya, menghadiri itu presiden-presiden negara maju ya, Obama, Clinton, ya Erdogan ya, Putin ya, selalu datang ini. Kalau Prancis ya Macron ya selalu datang. Nah, mereka bertukar pikiran ya, para ahli yang dibayar bertukar pikiran, dan mereka melihat bahwa kalau bisnis di Indonesia itu hambatan utama itu korupsi. Itu paling parah itu korupsi. Nomor dua itu inefisiensi birokrasi. Nomor tiga itu akses ke bank ya, ke pembiayaan. Jadi banyak orang-orang hebat ya, pengusaha-pengusaha hebat di Indonesia ini tidak memiliki akses ke bank ya, dengan berbagai alasan ya. Nah, kemudian baru infrastruktur, baru kebijakan yang berubah-ubah ya, tidak stabil ya.
Selebihnya baru yang lebih kecil. Tapi ini yang utama ini, lima besarnya ini: korupsi, inefisiensi birokrasi, akses ke pembiayaan, infrastruktur tidak memadai, dan kebijakan yang berubah-ubah. Nah, kajian yang sejenis dilakukan juga oleh Global Competitiveness Report ya. Ini hampir sama ya, korupsi ya, nah, sama dengan tuh, inefisiensi birokrasi sama ya, 1-2 ini sama ya. Jadi inefisiensi birokrasi itu membuat perizinan itu lama dan tidak transparan ya. Kita nggak tahu ya, ini kalau saudara ingin dapat, kalau pengusaha sudah nggak tanya ya, tapi kalau yang bukan pengusaha mungkin nggak bisa merasakan. Tapi kalau mau ngicipin tuh coba memperpanjang STNK lah. Ini kan hampir semua punya motor ya. STNK itu perpanjangan 5 tahun sekali itu coba, itu kan terasa muter-muter kayak gitu aja kok lama gitu kan, bayar lagi ya. Nah ini yang kalau orang mau izin berusaha itu terasa sekali ya, muter-muter. Kalau kita ke Singapura atau ke mana itu wah sangat singkat. Di Singapura itu sehari jadi itu ya, sehari selesai itu. Nah, kemudian infrastruktur sama nih, kalau sana nomor 4 ini nomor 3 ya. Instansi kebijakan sama, di sana nomor 5 ini nomor 4 ya. Kemudian tarif pajak dan aturan perpajakan, ini sudah agak berbeda nih ya. Oke. Ya. Nah, peraturan ketenagakerjaan itu nomor 6. Ini ya contohnya begini ya, kalau kita punya proyek di sebuah provinsi di timur sana ya, itu kita wajib mempekerjakan orang lokal ya, sekian persen itu harus orang lokal. Dan orang lokal ini kadang-kadang susah diatur ya. Datang jam 8 tuh masih mabuk ya, dia baru mulai nggak mabuk tuh jam 10 tuh, mulai mabuknya dari malam dari rumah dia ya. Nanti jam 1 izin makan siang, itu bisa nggak balik lagi gitu ya, nggak balik lagi ke tempat proyek itu. Dan itu kalau mau dipecat marah-marah ya, nanti lapor ke kepala sukunya lah, wah itu pusing kita ya tuh. Belum yang lain-lain ya. Oke. Nah ini adalah kenyataan di lapangan ya. Jadi pengusaha-pengusaha itu mengeluhkan mau investasi tapi kok kayak gini ya. Nah sehingga mereka pemerintah ini berpikir ya, ini kalau mau seperti itu ya, karena kita toh tetap butuh investor. Kenapa? Karena kita butuh banyak lapangan kerja baru yang dibuka, karena kita ada kebutuhan 2,9 juta angkatan kerja setiap tahun ya. Coba setiap tahun itu ada 2,9 juta angkatan kerja baru ya. Jadi ya ini kalau orang berpikirnya pribadi sih nggak mikir sejauh itu ya. Kalau orang berpikir pribadi, masa orang mempunyai anak nggak boleh ya, punya anak yang makin banyak makin baik. Rasulullah suka dengan muslim yang anaknya banyak kan, begitu kan, setiap anak bawa rezekinya. Tapi kalau kita berpikir sebagai pemerintah ya, ini dengan penduduk Indonesia yang 270 juta ya, itu kalau pertumbuhan penduduk 1%, itu berarti setiap tahun itu ada 2,7 juta orang yang masuk ke angkatan kerja. Bayangkan ya. Ini karena bentuknya makro ya. Kalau mikro Pak, ya saya sendiri punya anak 4 ya, itu nggak masalah gitu ya. Coba kan kalau kita di posisi jadi pemerintah kan harus mikirin itu. Ini 2,7 juta ini gimana caranya nih ya, ngatasinya ya. Dan kita pertumbuhan penduduk nggak cuma 1%, 1, sekian lah. Jadi hasilnya adalah ini 2,9 juta lapangan kerja baru yang dibutuhkan ya. Nah, jadi supaya ada lapangan kerja baru, maka pengusaha dan investor harus diberi insentif ya. Diberi insentifnya nggak dikasih duit gitu, tapi iklim berusahanya dibantu, dibuka seluasnya. Ini cara berpikir pemerintah ya. Supaya kita empati juga lah ya. Mereka kalau kita nanti yang jadi pemerintah kan kita juga mikirin kayak gini ya. Nah kemudian mereka melihat ya, ini aturan tuh banyak sekali, ribet sekali. Jadi perizinan tuh ada yang sampai 70 meja ya, bayangkan ya, 70 meja berarti ada 70 aturan itu ya. Kalau begitu maka aturan ini harus diregulasi. Semua yang menghambat ini dihilangkan saja itu. Diatur ulang supaya gampang begitu ya. Nah, jadi untuk itu kemudian karena aturan yang berubah di mana-mana, ada 79 undang-undang tadi yang dianggap menghambat, maka merubahnya sekaligus biar harmonis. Cara berpikirnya seperti itu ya. Maka dibuatlah undang-undang cipta kerja secara omnibus, secara bareng-bareng. Tapi ya kenyataannya nggak bisa bareng-bareng gitu ya. Artinya sektoral lagi, pas sudah dibahas sektoral lagi ya. Oke. Jadi ini mind mapnya seperti ini ya, ada sekian banyak yang mau dikerjakan dan sekian banyak aturan yang mau diubah. Ini kalau saya perbesar, nggak usah semuanya ya. Nah seperti ini ya.
Contohnya nih, ini supaya ada kemudahan dari orang-orang, dari pengusaha yang ingin menjadi peserta dalam proyek strategis nasional gitu kan ya. Baik itu pengusaha dari dalam maupun dari luar. Kalau proyek strategis biasanya harus dibuka dari luar juga karena butuh modalnya sangat besar ya, triliun gitu kan. Pengusaha dalam negeri nggak punya duit sebanyak itu, atau kalau kredit ke bank jaminannya nggak cukup ya, agunannya nggak cukup untuk minta kredit sampai triliunan begitu ya. Nah ini seperti ini. Nah kemudian aturan yang mengatur kawasan ekonomi, mengatur pengadaan lahan, berarti pertanahan ya, mengatur tentang riset dan inovasi ya, mengatur tentang perizinan ya, tentang termasuk tentang sektoral ya, tentang perizinan di sektor kehutanan, sektor energi ya, energi macam-macam juga, tentang migas, panas bumi, tenaga listrik ya, mineral dan batu bara, banyak sekali ya. Nah ini total ada 79 undang-undang. Jadi sampai draft RUU ini, atau saya sebut draft 1 ya, itu yang kita dapatkan tanggal 12 Februari ya 2020, itu terdiri dari 1028 halaman ya. Naskah akademisnya itu 1981 halaman. Jadi cuma ini kira-kira 3000 halaman kurang 1 lah. 2999 halaman ya. Malah lebih, salah saya. Salah. 3009 halaman nih malahan ya. 3009 halaman. Jadi dahsyat sekali. Dan ini nggak cukup hanya membaca ini, karena harus dibaca dengan 79 undang-undang yang lain ya. Yang total itu 1244 pasal yang diubah. Ini yang diubah saja 1244 pasal. Belum yang ada satu pasal itu kan berhubungan dengan pasal yang lain ya. Wah itu kacau ini ya, seperti ini ya. Kalau kita sekedar membaca tujuan asas-asas itu ya baik-baik saja semua sih ya. Tujuannya baik kok ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir begini, nggak ada pemerintah yang punya maksud jahat pada rakyatnya ya. Yang ada adalah pemerintah tidak sengaja lupa pada rakyatnya itu kan. Ya. Dia terlalu mikirin pengusaha sehingga lupa pada rakyat. Jadi semuanya tidak sengaja ya. Kita ini jangan-jangan juga tidak sengaja merdeka ya. Kemarin ada gedung yang terbakar tidak sengaja juga. Namanya juga terbakar, bukan dibakar ya. Oke. Nah, jadi DPR menerima RU ini tanggal 12 Februari 2020. Biasanya kalau sebuah undang-undang sebelum disampaikan ke DPR ya, itu harus melalui 2 tahap dulu ya. Yang pertama tahap penggodokan di instansi, di kementerian lembaga ya. Saya sendiri pernah beberapa kali masuk dalam tim suatu undang-undang ya, undang teknis, tapi itu menyiapkan di lembaga itu hampir setahun sendiri itu ya. Setahun itu kita di dalam lembaga ya, dalam kementerian itu mati-matian lah, orang-orang teknis kita ajak dari paling bawah sampai paling atas ya, dari eselon 1 sampai operator lah ya, itu kita minta masukan lah supaya undang-undang itu operasional di lapangan. Nanti kalau sudah matang di tingkat lembaga, itu kemudian dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM ya, ke Kemenkumham untuk diharmonisasi ya. Harmonisasi itu artinya mengajak kementerian lain ya, kementerian dan lembaga lain ya. Biasanya dari kementerian dan lembaga lain itu datang kepala biro hukumnya ya. Mereka kan masing-masing punya undang-undang juga yang di kementerian mereka. Nah ini tabrakan nggak dengan undang-undang yang kita usulkan. Nah proses harmonisasi ini bisa 2 tahun sendiri ya. 2 tahun itu ya, karena mesti alat juga, rapat ini alat lah, bisa rapat belasan kali atau bahkan puluhan kali ya. Kalau yang di tingkat lembaga itu yang rapat orang teknis. Kalau yang di harmonisasi di Kumham itu yang rapat orang-orang hukum ya, beda ya. Kalau orang teknis mungkin nggak mikir hukum yang lain ya, jalan aja yang penting teknis tercapai gitu. Kalau orang hukum, wah ini harus pas nih, nggak boleh tabrakan ya. Nanti kalau sudah Menteri Hukum dan HAM itu sudah menandatangani surat bahwa RU ini sudah bulat dan harmonis, maka diserahkan ke Presiden ya. Apakah Presiden akan membaca? Enggak akan dibaca ya. Karena dia mempercayakan masalah itu kepada Menteri Hukum dan HAM ya. Sudah ahli-ahli hukum semua ya. Nanti ya Presiden hanya membuat ampres ya, amanat Presiden untuk membawa undang-undang itu ke DPR ya. Nah, DPR nanti akan seakan-akan akan mengulangi langkah tadi dengan mengundang masyarakat ya.
Jadi meskipun kami di kementerian atau lembaga itu sudah mengundang masyarakat juga secara informal ya, secara teknis ya, bukan informal ya beneran, tapi yang dibahas teknis, nanti sama DPR diulangi ya, karena kan DPR mungkin sikapnya wah ini jangan-jangan pemerintah ngibul ini kan, pemerintah cerita doang gitu, padahal nggak beneran. DPR kan mewakili rakyat gitu kan, nggak mewakili pemerintah ya, diundang. Nah itu bisa setahun ya, baru kemudian disahkan. Ya meskipun ada aturan bahwa DPR itu membahasnya ya 2 kali masa sidang ya, setahun itu 4-5 kali masa sidang. Tapi kenyataannya ya ada sampai setahun tadi. Ya. Dulu waktu saya masuk dalam tim RUU Informasi Geospasial itu undang-undang mulai dibahas DPR itu Agustus tahun 2010, disahkannya April ya, 21 April 2011 ya, itu seperti itu. Jadi hampir setahun ya, nggak sampai setahun tapi hampir setahun. Nah ini RUU Omnibus Law ini baru dijadikan pidato Jokowi itu 20 Oktober 2019 ya, pada saat pelantikan ya. Nah itu cepat sekali ya, jadi saya nggak tahu harmonisasinya seperti apa. Itu 12 Februari sudah diserahkan DPR ya, cepat sekali, luar biasa. DPR membahas dan dalam waktu nggak sampai 10 bulan ya diketok ya. Tapi diketok itu masih terus disempurnakan ya, undang-undang TikTok ya. Jadi seperti ini ya. Pertama ini draftnya itu 1028 halaman, ini draft 12 Februari ya. Pada saat pengesahan ya di tanda tangan itu saya dapat naskahnya itu dari ya teman yang eselon 1 lah ya. Dia termasuk yang ikut membahas RU ini, ikut datang juga di pengesahan kan, wakil-wakil pemerintah datang ya, itu 905 halaman ya. Tapi 4 hari kemudian itu dapat ada bocoran 1052 halaman, kemudian 1035 halaman, kemudian Sekjen DPR mengakui yang diserahkan Presiden ya setelah diedit itu sudah dibersihkan ya, segala macam, tinggal 812 halaman ya. Ini katanya jadi kecil karena kertasnya jadi legal ya, lebih besar dan fontnya diperkecil barangkali ya. Ya bolehlah ya, bisa seperti itu. Tapi 7 hari kemudian, seminggu kemudian itu PP Muhammadiyah dapat naskah dari istana ya, itu sudah balik lagi 1187 halaman. Jadi pusing ini gimana ini ya. Jadi saya mau melakukan kritik juga ragu-ragu nih bener nggak, jangan nanti saya dikira menyebar hoax karena faktanya nggak tahu ini fakta yang mana ya, nggak pernah dipasang di website baik dari DPR ataupun Setnek ya. Mestinya kan setiap tahapan tuh sampai di mana dipajang ada ini versi tanggal sekian gitu ya, supaya ada masukan dari rakyat. Tapi ini nggak seperti itu ya. Nah saudara-saudara sekalian ya, jadi kalau kita bicara pembangunan ya, pembangunan itu biasanya diukur dari aspek ekonominya, itu pertumbuhan ya. Nanti Pak Hidayat Mutakin bisa mengkonfirmasi ya. Jadi ukuran dari pembangunan itu biasanya pertumbuhan, itu angka sakti lah ya. Di mana-mana di dunia kapitalis itu growth ya. Nah growth itu nanti memerlukan cost-nya itu adalah mereka yang pengangguran ya. Jadi itu pengangguran kan ya akan memakan macam-macam ya, makan biaya ya, ada yang dari keluarganya, ada yang dari negara ya. Nah di sisi lain setiap pembangunan itu ada trade off ke lingkungan ya. Trade off ke lingkungan itu sumber daya alam kan berkurang, kemudian sampah ya, polusi meningkat ya, tanah dicaplok ya, tadinya hutan jadi perkebunan, bahkan jadi permukiman ya. Kemudian juga di sosial itu masyarakat itu tentu ada sesuatu yang berubah juga ya, baik lewat perdagangan, lewat mereka jadi buruh ya, lewat sumbangan ya, charitable ya, lewat CSR begitu. Ini kenyataannya seperti ini ya. Ini bicara dunia empiris ya. Atau dalam bahasa yang berbeda kita sebut dengan 3P ya. P itu planet, people, and profit ya. Ini grafiknya agak berbeda, ini muter ya. Saya putar searah jarum jam nih ya. Jadi yang sosial itu adalah people ya. Ini sekarang lebih ngetren nih grafik ini, namanya triple bottom line ya. Jadi people-nya taruh di atas. Kalau tadi ekonominya di atas ya. Jadi kalau ekonomi di atas itu masih era kapitalis purba istilahnya sekarang.
Kalau people di atas itu sudah kapitalis yang sudah berhaluan sosial ya. Nah, jadi tiga lingkaran ini itu tergantung siapa yang mendominasi ya. Kalau yang mendominasi itu profit ya, kalangan pengusaha, maka pengusaha ini akan sebanyak mungkin dia merambah ke planet ya. Tapi sesedikit mungkin dia melibatkan people ya. Dia nggak perlu ya. People itu ya, masyarakat itu ya, kalau perlu nggak terlibat nggak apa-apa, yang penting profit naik ya. Makanya sekarang pabrik-pabrik itu lebih suka kalau boleh pakai robot semua ya. Robot itu bisa kerja siang malam, nggak bisa istirahat, nggak minta cuti, nggak minta pesangon ya, nggak akan demo, itu robot ya, enak itu ya. Nah, cuma kan nggak bisa seperti itu, kan ada undang-undang ya. Nah, cuma kalau langsung ke planet juga ini kan ya, dalam jangka pendek itu bisa. Bagi sekarang era disrupsi itu banyak perusahaan tuh umurnya pendek kan. Kalau perlu dibuat perusahaan untuk 10 tahun saja, setelah itu bubar. Kenapa? Ada teknologi baru yang muncul yang kita nggak tahu ya. Nah, ini adalah cara paham kapitalis atau liberalis sejati ya. Jadi kapitalis itu yang penting profit, liberal itu artinya ya jangan banyak aturan ya, diregulasi gitu ya. Nah, cuma tadi people itu sekarang nggak bisa seperti itu. Itu ada bagusnya juga mazhab sosialisme dan demokrasi ya. Ini dalam sosialisme itu yang penting ya masyarakat itu juga well-being-nya terjaga ya, ada keadilan, semua punya akses ke pendidikan ya, semua punya akses yang sama ke kesehatan, ke hidup quality of life ya, ke kualitas hidup. Dan itu mereka membicarakan apa yang baik bagi rakyat itu secara demokrasi, semua harus terlibat. Itu teorinya ya, teorinya. Meskipun kita tahu masyarakat ini demokrasi ini juga dipengaruhi oleh kapitalis, karena kapitalis bisa bayarin siapa yang mau jadi anggota DPR, siapa yang mau jadi bupati ya. Kata Prof. Mahfud MD itu hampir 90% bupati, wali kota, gubernur itu dibiayai kampanyenya oleh para cukong ya, cukongokrasi jadinya kan. Jadi ya, jadi meskipun teorinya itu demokrasi itu mikirin people di atas ya, tapi kenyataannya ya tadi muncullah undang-undang omnibus law semacam ini ya. Nah, kalau yang mikirin planet saja ini kalangan madhab environmentalisme ya. Jadi ini minoritas nih, di barat pun ada tapi minoritas. Kalau di Indonesia saya nggak tahu nih, kayaknya nggak ada partai yang mikirin sampai sejauh itu ya. Nah, jadi terus gimana nih dari tiga ini mana yang benar nih? Kalau mikirin environmentalisme itu kayak Bhutan ya. Bhutan itu negara di lereng Himalaya sana yang nggak ingin maju lah mereka. Mereka menolak pariwisata yang gebiar. Mereka bahkan menolak indeks ekonomi itu dilihat dari pertumbuhan. Mereka nggak butuh pertumbuhan ya. Mereka bangga mereka itu negara yang CO2-nya itu negatif ya. Tidak ada pertambahan CO2 ya. Negatif ya. Mereka negara yang menyumbang lebih banyak oksigen daripada CO2 di planet ini ya. Jadi ini Islam bagaimana? Nah, Islam itu di luar tiga ini. Islam tidak punya kepentingan, Allah nggak punya kepentingan ya. Kalau kita menerapkan Islam, insya Allah tiga-tiganya ini akan ketemu ya. Titik optimalnya itu karena hanya Allah yang tahu. Kalau para pengusaha tuh mikirnya mungkin 10 tahun ke depan ya. Bisa saja lebih lama tapi jarang lah, karena susah lah, teknologi berkembang cepat. Mereka yang bergerak dalam demokrasi ya, for the people, juga banyak yang mikirnya 10 tahun ya. Apalagi kalau jadi gubernur, jadi presiden itu kan 10 tahun aja kan. Ini mikirnya juga cekak gitu. Ya environmentalisme ya agak maju ya. Ya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ya, di undang-undang ini draft yang terakhir, draft yang 1187 halaman. Ya, saya punya keenamnya ya. Jadi ada satu klausul di sini ya, pasal 15 ya di dalam undang-undang omnibus law ini. Ini kalimatnya begini: dalam hal pemerintah daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR. RDTR itu rencana detail tata ruang. Sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat 2, pelaku usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada pemerintah pusat melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau daerah belum punya RDTR di bypass ya. Dan sekarang kenyataannya sangat sedikit daerah yang sudah punya RDTR. Kenapa? Karena RDTR mewajibkan menggunakan peta skala 1/5000 dan itu di seluruh Indonesia tidak ada 10%. Coba bayangkan, kita punya 5
ratus sekian kabupaten kota ya, itu yang sudah punya rencana di tata ruang ya di atas peta 1/5000 itu kurang dari 10%. Ya. Nah nanti kalau nggak punya langsung di bypass ke pusat aja ya, ini seperti ini. Nah pusat ya itu memberikan persetujuan dengan mengacu pada rencana tata ruang, dan yang dimaksud adalah rencana tata ruang wilayah nasional, pulau, kawasan strategis nasional, wilayah provinsi, atau tata ruang wilayah kabupaten kota. Rencana tata ruang wilayah kabupaten kota itu skalanya 1/50.000 ya. Jadi kalau petanya salah 1 mili itu sudah 50 meter di lapangan ya. Kalau rencana detail tata ruang itu 1/5000. Jadi 1 milinya 5 meter ya, 5 meter oke lah ya. Tapi ini kalau 50 meter, jangan-jangan tanah Anda dicaplok ya. Ini masalahnya ya. Jadi ini hal yang ya agak ngeri-ngeri sedap lah ya. Ngeri-ngeri sedap. Dan itu saya lebih ngeri lah, ini lebih ngeri. Karena saya dulu ikut terlibat juga dalam banyak hal di tata ruang ini tahun 2007 ini ya, Undang-Undang nomor 26 tahun 2007. Nah kemudian pasal 16-nya begini ya, ini ada ikutin banyak undang-undang yang berubah ya. Jadi ini kalimatnya begini ya, dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan tata ruang, undang-undang ini mengubah, menghapus, dan atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang ya, bla bla bla, dan seterusnya. Ini ada banyak undang-undangnya ya, ada 5 kalau nggak salah ya. Nah terus ini yang pasal apa yang dirubah ya, ini saya ngasih contoh aja ya. Ini yang Undang-Undang Tata Ruang di pasal 17-nya, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang ya, diubah sebagai berikut. Wah diubah, ini ubahnya itu mulai dari pasal 1 ya. Pasal 1 itu biasanya definisi ya, dari definisinya sudah berubah. Jadi Undang-Undang Tata Ruang itu nyaris berubah semuanya, berubah total ya, nyaris ya. Jadi seperti itu saudara sekalian ya, apa yang terjadi ya. Dan sebagai kesimpulan ya, ini dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja ini prosedur legislasinya ini bermasalah ya, bermasalah baik secara yuridis, sosiologis maupun teknis. Yuridis karena ngebut tadi bergesa-gesa ya, jadi banyak yang pasal itu yang saling bertentangan satu dengan yang lain di dalam Undang-Undang Omnibus Law sendiri ya. Apalagi kalau kita bagikan kita bandingkan antar versi itu ya, 6 versi itu lebih parah lagi. Tapi dalam satu versi saja bisa tabrakan ya. Ini kata Profesor Zainal Arifin Mokhtar dari Fakultas Hukum UGM ya, dia guru besar hukum tata negara. Undang-undang ini dibuat secara ugal-ugalan ya, berat ya, karena terlalu banyak tuh, berat itu ya. Kemudian secara sosiologis ini tidak inklusif ya, enggak, stakeholder yang biasanya diajak ngobrol itu nggak diajak ya, ditinggal aja ya. Jadi ya banyak daerah yang nggak ditanya juga kenapa seperti ini. Kemudian secara teknis itu nanti akan bermasalah juga ya, karena di masa tata ruang ini akan banyak masalah yang didapatkan ya. Nah apalagi secara substansinya ini juga bermasalah secara ideologis ya. Ideologi yang mana ya, apakah yang seperti ini Pancasila ya, wallahu a'lam ya, ini nggak tahu kita ya. Jadi itu yang saya sampaikan sebagai pengantar ya, mudah-mudahan kita bisa kembangkan dalam diskusi nanti.